Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam agenda pembelajaran kita pelatihan kepemimpinan pengawas. Bapak Ibu sekalian, kali ini saya akan menyampaikan mengenai strategi pembelajaran untuk agenda 2, yaitu kepemimpinan pelayanan. Perkenalkan, saya Hairul Anwar Wijaya Suara dari Bapelkes Mataram akan memaparkan strategi pembelajaran agenda 2. Pertama akan saya sampaikan mengenai dasar hukum dari pelaksanaan pelatihan kepemimpinan pengawas, yaitu pertama adanya Peraturan LAN nomor 5 tahun 2022 mengenai pelatihan struktural kepemimpinan. Kemudian ada Perlan nomor 6 tahun 2022 yang merupakan perubahan atas Perlan nomor 5 tahun 2022 tentang pelatihan struktural kepemimpinan. Dan kemudian juga ada regulasi, yaitu keputusan Kepala LAN nomor 374 dan 375 masing-masing mengenai kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan dan juga pedoman penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Di dalam pelatihan PKP ini, Bapak Ibu sekalian, kita perlu mengetahui kurikulum pelaksanaannya. Jadi secara umum ada 3 kelompok mata pelatihan. Yang pertama adalah kelompok mata pelatihan inti, kemudian yang kedua adalah kelompok mata pelatihan dasar, dan yang ketiga adalah kelompok mata pelatihan pilihan. Nah, untuk kelompok mata pelatihan inti ini ada beberapa metode, ada 3 yaitu pertama belajar secara mandiri, kemudian e-learning, dan yang ketiga adalah klasikal. Nah, untuk kelompok mata pelatihan dasar dan juga kelompok mata pelatihan pilihan ini akan dilaksanakan secara belajar mandiri. Secara rinci substansi mata pelajaran dapat kita lihat pada tabel sebelah. Untuk mata pelatihan inti itu ada 4 kelompok mata pelatihan yang biasa kita sebut dengan agenda, yaitu mulai agenda 1, yaitu agenda kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Kemudian yang kedua adalah agenda kepemimpinan pelayanan. Yang ketiga adalah agenda pengendalian pekerjaan, dan yang keempat adalah agenda aktualisasi kepemimpinan pelayanan. Nah, kemudian pada kelompok mata pelatihan dasar itu ada 2 pilihan, dan pada kelompok mata pelatihan pilihan di sini ada 9 mata pelatihan yang bisa dipilih. Kita sekarang akan melihat secara lebih detail pada mata pelatihan inti, yaitu pada agenda 2 Jadi di agenda 2 ini ada 4 substansinya. Pertama adalah diagnosa organisasi, kemudian yang kedua adalah berpikir kreatif di dalam pelayanan, yang ketiga adalah membangun tim efektif di era new normal, dan yang terakhir atau keempat adalah kepemimpinan di dalam pelaksanaan pekerjaan. Sistem penyelenggaraan di dalam pelatihan agenda 2 PKP ini kita bisa lihat rinciannya. Pertama, secara keseluruhan PKP ini terdiri dari 905 jam pelajaran yang akan ditempuh selama 104 hari pembelajaran. Nah, dari total 905 jam pelajaran tersebut, khusus untuk agenda 2 ini mendapat alokasi selama 56 JP atau 56 jam pelajaran, di mana 56 jam pelajaran ini akan diurai dalam 3 metode. Yang pertama adalah untuk metode belajar mandiri, itu ada 10 JP. Kemudian untuk metode e-learning itu ada 20 JP yang terdiri dari sinkronus maupun asinkronus. Nah, untuk metode klasikal itu ada 26 jam pelajaran. Kemudian untuk penjadwalan dari agenda 2 ini bisa kita lihat pada tabel di sebelah. Pertama, untuk belajar mandiri atau self learning itu ada alokasi 2 hari, yaitu pada hari keempat dan hari kelima. Pada hari keempat itu dilakukan pembelajaran mandiri menggunakan metode MOOC itu sebanyak 5 JP. Nah, kemudian pada hari kelima itu ada pembelajaran mandiri juga dengan metode MOOC selama 3 jam pelajaran, yang kemudian dilanjutkan dengan pembuatan makalah isu-isu yang terkait dengan agenda 2 itu selama 2 JP. Nah, kemudian pada metode berikutnya yaitu e-learning itu totalnya ada 20 JP.
yang dialokasikan ke dalam 2 hari pembelajaran, yaitu pada hari ke-13 dan juga hari ke-14. Nah, pada 2 hari ini, ya, hari ke-13 dan ke-14 itu menggunakan 2 metode, yaitu sinkronus maupun asinkronus. Untuk hari ke-13, sinkronusnya itu ada 2 JP dan asinkronusnya ada 8 JP. Nah, sementara itu untuk hari ke-14, untuk metode sinkronus itu ada 4 JP dan asinkronus itu ada 6 JP. Nah, kemudian yang terakhir adalah pada kelompok klasikal. Di sini ada 26 JP yang didistribusi ke dalam 3 hari pembelajaran, yaitu hari ke-29 ada 9 JP, hari ke-30 itu ada 12 JP, dan terakhir hari ke-31 itu ada 5 JP, sehingga totalnya untuk 3 metode pembelajaran agenda 2 ini ada 56 JP. Tujuan pembelajaran untuk agenda 2 ini adalah kita mengharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta akan mampu mendiagnosa masalah dan menemukan gagasan melalui berpikir kreatif dengan memberdayakan dan membangun tim yang didukung komunikasi efektif dalam memimpin pengendalian pelayanan publik. Nah, sedangkan indikator hasil belajarnya itu ada 4. Yang pertama adalah kita ingin peserta nanti akan mampu merumuskan diagnosa organisasi. Nah, kemudian yang kedua, nanti peserta juga harus mampu merancang implementasi strategi berpikir kreatif dan inovatif dalam pelayanan. Kemudian indikator yang ketiga adalah peserta mampu membangun tim kerja yang partisipatif dan efektif. Dan indikator belajar yang terakhir adalah peserta mampu menerapkan kepemimpinan yang melayani atau servant leadership. Kita sekarang akan masuk pada desain pembelajaran agenda 2 secara lebih detail sebagai berikut. Kita akan mulai dengan pembelajaran hari pertama di agenda 2 atau hari ke-13, ya. Dan untuk pembelajaran di hari ke-13 ini ada 10 JP, di mana untuk 10 JP ini akan kita bagi ke dalam 3 bagian, mulai dari bagian pendahuluan, penyajian, dan juga bagian penutup. Pada bagian pendahuluan di sini tentu saja kita fasilitator akan menyampaikan salam, sapa, kemudian perkenalan, kemudian dilanjutkan dengan kita menanyakan kepada peserta tentang kepemimpinan di unit kerjanya masing-masing. Ya, jadi kita menggali pengalaman mereka. Kemudian kita lakukan persepsi belajar mandiri yang mereka sudah tempuh sebelumnya. Kemudian menjelaskan hasil belajarnya untuk hari ke-13 itu apa saja yang akan mereka peroleh, dan yang terakhir adalah memotivasi peserta. Nah, pada bagian penyajian, Bapak-Ibu sekalian, di sini kita akan mereview pemahaman peserta mengenai modul yang sudah dipelajari pada metode belajar mandiri atau MOOC. Nah, kemudian kita juga akan melakukan bersama-sama overview agenda 2 dan keterkaitan antara agenda 2 ini dengan agenda yang lainnya, ya, agenda 1, 3, dan 4. Kemudian juga kita lakukan di sini adalah diskusi. Diskusi kita akan menelaah hasil penugasan, ya. Ketika belajar mandiri, mereka kita minta untuk membuat makalah mengenai isu-isu. Nah, agenda 2 dan disinilah kita akan lihat, kita akan telah hasil dari pembuatan dari makalah tersebut. Nah, kemudian di hari ke-13 ini juga peserta akan mendapat penugasan-penugasan. Nah, ini perlu kita lakukan penjelasan terhadap penugasan tersebut, dan tentu saja di dalam penyajian ini kita akan selingi dengan ice breaking. Nah, pada bagian penutup, Bapak-Ibu sekalian, di sini fasilitator akan menyimpulkan atau meringkas, merangkum hasil belajar selama 1 hari. Kemudian kita memberikan umpan balik kepada peserta, memberikan apresiasi, dan juga kita berikan closing statement. Kemudian pada hari ke-14 untuk pembelajaran e-learning. Nah, di sini ada 10 jam pelajaran yang harus dihabiskan di dalam hari ke-14, dan seperti hari ke-13, di hari ke-14 ini juga kita membagi ke dalam 3 bagian pembelajaran, yaitu mulai dari pendahuluan, penyajian, dan juga penutup. Pada bagian pendahuluan tentu saja kita tetap memberikan salam, sapa, dan perkenalan, ya. Kemudian kita menggali pengalaman peserta untuk penugasan individu dan kelompok yang sudah disampaikan pada hari ke-13, dan juga kita menjelaskan hasil belajar dari hari ke-14 ini seperti apa. Dan adalah kita terus tetap memotivasi peserta pada awal pembelajaran. Nah, pada bagian penyajian kita akan menjelaskan mengenai penugasan-penugasan yang akan diberikan. Kemudian kita membagi peserta ke dalam 4 kelompok. Kalau pesertanya 40 orang, nah setiap kelompok itu akan terdiri dari 10 orang, dan nanti setiap kelompok 10 orang tadi akan dipandu oleh 1 fasilitator. Nah, kemudian setelah dilakukan pembagian kelompok, mereka kita minta untuk melakukan penugasan individu dan juga penugasan kelompok. Nah, setelah selesai penugasan, dilakukan presentasi hasil dari penugasan,
baik penugasan individu maupun penugasan kelompok. Dan kemudian ketika sudah selesai, pada bagian akhir di sesi hari ke-14 ini, kita meminta peserta untuk mengupload hasil diskusinya ke dalam LMS yang ada. Nah, kemudian bagian penutup seperti biasa, kita akan melakukan kesimpulan atau rangkuman dari hasil belajar hari ini. Kemudian kita memberikan umpan balik, kita memberikan apresiasi kepada peserta dan juga closing statement. Sekarang kita masuk pada metode yang terakhir, yaitu metode klasikal. Nah, untuk metode klasikal ini ada 3 hari, yaitu pada hari ke-29, hari ke-30, dan hari ke-31. Metode klasikal ini merupakan kelanjutan dari metode learning yang sudah dilaksanakan pada hari ke-13 dan hari ke-14. Nah, kita mulai dengan hari ke-29. Nah, di hari ke-29 ini ada 9 JP yang akan diberikan, yang akan disampaikan pelajarannya kepada peserta, yang kita bagi ke dalam 3 bagian, yaitu bagian pendahuluan, penyajian, dan juga bagian penutup. Nah, pada bagian pembukaan atau pendahuluan, tentu saja kita tetap melakukan salam, sapa, dan juga perkenalan. Walaupun sebetulnya di bagian e-learning kita sudah lakukan perkenalan, tapi di klasikal ini sebagai hari pertama di klasikal tetap kita lakukan perkenalan. Kemudian dilanjutkan dengan persepsi pengalaman atau pengalaman dari peserta yang pada materi sebelumnya, yaitu pada metode e-learning. Dilanjutkan dengan menjelaskan hasil belajar pada hari ke-29, dan yang terakhir adalah kita memberikan motivasi kepada peserta. Nah, pada bagian penyajian Bapak sekalian, di sini akan dilakukan pemaparan hasil pembuatan kanvas model inovasi individu yang sudah dilakukan peserta pada e-learningnya. Kemudian dilakukan perbaikan diagnosa organisasi, kemudian dilakukan penugasan kelompok lagi, dan hasil dari presentasi dari hasil diskusi penugasan. Kemudian juga fasilitator memberikan feedback terhadap penugasan tersebut, dan pada bagian akhir kita minta peserta untuk mengupload penugasannya di LMS. Nah, pada bagian penutup kita akan tetap melakukan rangkuman atau kesimpulan dari pembelajaran hari ke-29. Kemudian kita berikan umpan balik kepada peserta, kita berikan apresiasi, dan tentu saja closing statement. Kita lanjut ke pembelajaran hari ke-30 atau hari kedua di dalam metode klasikal. Nah, di hari ke-30 ini Bapak Ibu sekalian ada 12 JP yang harus kita berikan kepada peserta. Jadi ini merupakan jam pelajaran yang terpanjang dari seluruh agenda 2. Nah, untuk hari ke-30 seperti biasa kita juga membagi ke dalam 3 bagian pembelajaran, yaitu mulai dari pendahuluan, penyajian, dan juga penutup. Pada bagian pendahuluan tetap kita lakukan salam dan juga menggali pengalaman atau persepsi dari materi yang diterima hari kemarin atau hari ke-29. Kemudian kita menjelaskan hasil belajar pada hari ke-30, dan tentu saja tetap kita berikan motivasi ya kepada peserta agar mereka bisa terus belajar dengan semangat. Nah, pada bagian penyajian ini akan dilakukan role play ya, role play secara kelompok. Jadi kita minta 4 kelompok yang sudah dibentuk untuk melakukan permainan ya. Kemudian diskusi feedback dari kelompok lain terhadap hasil role play. Jadi setelah setiap kelompok melakukan role play, kelompok yang tidak role play itu akan memberikan tanggapan terhadap hasil role play kelompok lainnya. Kemudian dilakukan penayangan video inovasi yang dilanjutkan dengan penugasan. Ya, jadi kelompok-kelompok tetap kita berikan penugasan untuk menganalisis isi dari video inovasi tadi. Nah, kemudian diskusi kelompok dilanjutkan dengan paparan hasil. Dan pada bagian terakhir ini juga ada praktek simulasi terkait dengan kapasitas tim yang efektif. Nah, pada bagian penutup ini seperti biasa kita akan berikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ke-30. Kita berikan umpan balik, kita berikan apresiasi, dan kita akan berikan closing statement. Kita masuk kepada hari terakhir pembelajaran agenda 2, yaitu hari ke-31. Ya, di hari ke-31 ini ada 5 jam pelajaran yang akan diberikan kepada peserta. Nah, di bagian pendahuluan seperti biasa kita lakukan salam sapa kepada peserta, kemudian persepsi pengalaman belajar pada hari sebelumnya, hari ke-29, hari ke-30 itu tetap kita gali karena masih terkait dengan pembelajaran di hari ke-31 ini. Kemudian kita tetap memberikan penjelasan terhadap hasil belajar yang akan diperoleh selama hari terakhir itu atau hari ke-31, dan tetap memberikan motivasi kepada peserta. Nah, pada bagian penyajian di hari terakhir itu kita diskusi untuk menyempurnakan rencana aksi perubahan dari peserta. Kemudian ada role play mengenai gaya kepemimpinan yang kemudian kita diskusikan. Kemudian juga kita berikan feedback ya terhadap diskusi mengenai gaya kepemimpinan tadi. Nah, pada bagian penutup kita berikan kesimpulan rangkuman, tidak hanya rangkuman pada hari sebelumnya, hari ke-1, tapi juga hari-hari sebelumnya ya di dalam pembelajaran agenda 2. Kita tetap memberikan umpan balik, kemudian apresiasi peserta, dan juga
terakhir adalah closing statement. Demikian strategi pembelajaran agenda 2 atau kepemimpinan pelayanan di dalam paket pelatihan kepemimpinan pengawas yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.